Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yamzami dari kelompok 1 dari matkul Tafsir Ayat Iqtisad. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang perlindungan hak anak yatim. Untuk pemateri pertama yaitu Saudari Ilma, dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu prolog mengenai perlindungan harta anak yatim. Perlindungan adalah perbuatan pemeliharaan, penjagaan, dan juga perawatan. Yang kedua, harta. Harta adalah barang, materi atau sebagainya yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang, baik yang berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki oleh perusahaan. Jadi, perlindungan harta yaitu perbuatan dalam pelaksanaan pemeliharaan tersebut ada proses pemeliharaan barang yang menjadi kekayaan, baik berwujud ataupun tidak berwujud, yang memiliki nilai. Selanjutnya yaitu pengertian anak yatim. Anak yatim ada yang mengatakan tidak beribu, tidak berayah. Ada juga yang mengatakan tidak berayah saja. Menurut tim pustaka Ponik, anak yatim adalah manusia yang masih kecil, belum dewasa, yang telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, khususnya ayah. Anak yatim tersebut berarti dalam menjalankan kehidupannya seorang diri. Pertanyaannya, apakah mampu anak tersebut menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang dewasa? Tentu saja sangat sulit dan itu sangat tidak mungkin. Oleh karenanya diperlukan seorang wali untuk mengasuhnya hingga dewasa. Wali tersebut dinamakan dengan wali nasab. Wali nasab ini yaitu pihak yang mempunyai hubungan kerabat dengan anak yatim tersebut. Sebagai wali nasab diperbolehkan untuk mengelola harta dan memelihara anak tersebut. Seorang wali tidak boleh merampas harta anak tersebut. Bagi wali yang mampu harus menahan diri untuk tidak menyentuh harta anak tersebut. Namun bagi wali yang miskin boleh menggunakan harta tersebut sepatutnya saja sebagai imbalan atas perwalian dan pengawasan. Selanjutnya yaitu mengenai ayat dan terjemahan mengenai perlindungan harta anak yatim. Baik, selanjutnya yaitu ayat dan terjemahan mengenai perlindungan harta anak yatim. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum illa amwalikum innahu kana huban kabira. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Selanjutnya ada dalam surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya
dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Selanjutnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Yang artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Selanjutnya yaitu surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji-janji Allah. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar ingat. Untuk pemateri kedua yaitu saudari Dini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Rifalia dari kelompok 1. Di sini saya sebagai pemateri 3 dan juga pemateri 5. Jadi bab perlindungan harta anak yatim ini ada beberapa surat yang membahas mengenai perlindungan harta anak yatim. Yang pertama ada Quran surat Al-Isra ayat 34. Ayat sebelum, jadi munasabahnya di sini saya membahas mengenai munasabah surat-surat mengenai perlindungan harta anak yatim. Yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 34. Ayat sebelumnya pada surat Al-Isra ayat 33 menjelaskan bahwa pembunuhan dengan cara dan alasan apapun yang tidak dibenarkan hukum. Itu yang dibahas dari Quran surat Al-Isra ayat 33. Larangan ini merupakan larangan yang dilanjutkan setelah ayat sebelumnya yang dijelaskan tentang larangan mendekati zina. Setelah pada ayat yang menjelaskan mengenai zina, kemudian pembunuhan. Ayat selanjutnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 34 ini yang menjelaskan bahwa larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik dengan mengembangkannya. Jadi maksudnya mengembangkannya itu bisa kita buat dagang untuk tidak, supaya hartanya tidak stagnan di situ saja, jadi kita kembangkan. Nah, kemudian pada ayat setelahnya itu ada Quran surat Al-Isra ayat 35 yang berisi tentang kesungguhan dalam menakar dengan timbangan yang lurus, benar dan adil dalam mengelola harta anak yatim. Jadi kita itu yang diamanai harus adil dalam mengelola harta anak yatim. Itu Quran surat Al-Isra ayat 34. Kemudian yang kedua adalah munasabah Quran surat An-Nisa ayat 2. Jadi ayat sebelumnya ada Quran surat An-Nisa ayat 1 yang menjelaskan bahwa ajakan kepada seluruh umat manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memelihara mereka, yang menciptakan manusia. Nah, di akhir ayat ini berbunyi Allah memelihara mereka. Nah, di akhir ayat ini Allah senantiasa mengawasi manusia. Dalam hal ini Allah menciptakan manusia,
terus menciptakan manusia dari tanah, yang terlahir dari orang tua yaitu ayah dan ibu. Kemudian saling ada rasa pengertian satu sama lain dan memberikan kasih sayang yang kepada yang lemah. Di antara mereka yang lemah itu, yang dimaksud dari yang lemah itu adalah anak yatim. Nah, yang dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 2 ini, untuk berbuat baik kepada anak yatim di mana mereka dianggap lemah. Ayat ini juga berbicara tentang kewajiban memelihara anak yatim dengan perlakuan, dengan tidak larangan melakukan aniaya pada pribadi anak yatim, dengan tujuan misal ingin menguasai harta anak itu, jadi kita berbuat aniaya seenaknya sendiri dengan anak itu, jadi ya untuk menguasai hartanya. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 10, ayat sebelumnya pada Quran surat An-Nisa ayat 9. Nah, dijelaskan bahwa hendaknya takut kepada Allah jika meninggalkan anak-anak yang lemah. Yang dimaksud lemah adalah anak yatim tadi, dan berkata yang benar atau baik kepada anak yatim agar tidak tersakiti. Jadi kita tuh harus berkata yang baik-baik supaya juga sedikit mendidik untuk mereka untuk berkata baik juga, untuk tidak seenaknya itu. Kemudian dikaitkan pada Quran surat An-Nisa ayat 10 ini yang menjelaskan bahwa tidak memakan harta anak-anak yang lemah, yaitu anak yatim tadi, karena sesungguhnya mereka adalah zalim dan tempat bagi mereka adalah api neraka. Jadi yang dimaksud zalim ini orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dan tempat mereka adalah di neraka. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 220, munasabahnya ayat sebelumnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan bahwa khamar dan berjudi adalah dosa besar. Kemudian dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 220 ini bahwa untuk menggauli anak yatim. Jadi setelah pembahasan di 219 hal yang tercela lagi itu tidak menggauli anak yatim itu karena mereka itu juga saudara kita. Kemudian jika Allah menghendaki akan mendatangkan kesulitan bagimu, jadi Allah akan mendatangkan kesulitan bagi mereka yang tidak menganggap anak yatim itu saudara dan tidak menggaulinya. Kemudian Quran surat Al-An'am ayat 152, munasabahnya itu ayat sebelumnya Quran surat Al-An'am ayat 151 memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa saja yang diharamkan Allah SWT. Nah, pada ayat ini disebutkan 5 wasiat. Pada ayat 151 ini disebutkan 5 wasiat, yaitu yang pertama larangan menyekutukan Allah, kedua kewajiban berbakti kepada orang tua, ketiga larangan membunuh anak, keempat larangan mendekati perbuatan keji, dan yang kelima adalah membunuh jiwa tanpa sebab yang dibenarkan. Kemudian itu tadi di dalam Quran surat An-Nisa Quran surat Al-An'am ayat 151. Kemudian dilanjutkan pada Quran surat Al-An'am ayat 152 di mana disebutkan 4 wasiat lagi, yaitu yang pertama larangan mendekati harta anak yatim, yang kedua perintah menyempurnakan timbangan dan takaran, terus ketiga larangan curang dalam berucap, dan yang keempat adalah larangan melanggar janji. Setelah pada kedua ayat tersebut Allah SWT memberikan 9 wasiat. Jadi dari surat Al-An'am ayat 151 dan juga surat Al-An'am ayat 152 ini dijumlahkan menjadi ada 9 wasiat. Terus pada ayat selanjutnya yaitu ayat 153 Allah SWT memberikan wasiat yang ke-10 yang merupakan wasiat terakhir yang bersifat umum, mengikuti dengan penuh kesungguhan jalan Allah SWT yang lapang dan lurus dan menghindari semua jalan selainnya. Jadi ketiga rentetan ayat ini itu merupakan 10 wasiat Allah yang dianugerahkannya kepada umat Al-Quran. Dan selanjutnya yaitu pemateri ketiga, yaitu saudari Iin, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Latifah, NIM 232. Saya di sini akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari surat-surat tadi. Yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat 34. Telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm dari ayahnya yang mengatakan, inilah manuskrip surat Rasulullah yang ada pada kami. Surat ini ditujukan kepada Amr ibnu Hazm ketika ia diangkat menjadi amil ke negeri Yaman dengan tugas untuk mengajari agama dan sunnah kepada penduduknya serta mengajarkan zakat juga kepada mereka. Yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 220. Asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ini yaitu menceritakan kaum muslimin yang memiliki anak yatim yang mana mereka keberatan memisahkan antara makanan dan minuman mereka, maka kaum muslimin tersebut mengatakannya kepada Nabi Muhammad, lalu Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 220 ini. Yang ketiga yaitu asbabun nuzul dari surat Al-An'am ayat 152. Banyak para ulama berpendapat, salah satunya dari Al-Aufi dan Atta telah menceritakan asbabun nuzul dari surat Al-An'am ini. Surat Al-An'am itu diturunkan di Mekah di malam hari sekaligus. Dikelilingi terdapat 70.000 malaikat. Semuanya mengumandangkan tasbih di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah kosakata dalam beberapa surat mengenai perlindungan harta anak yatim. Yang pertama adalah kosakata dari Quran surat Al-Isra ayat 34. Yang pertama adalah la taqrabu, janganlah kamu mendekati, maksudnya larangan untuk mendekati sesuatu. Kemudian yang kedua adalah malal yatimi, yang artinya harta anak yatim, maksudnya adalah kelanjutan dari mufradat yang sebelumnya yang artinya janganlah kamu mendekati itu. Nah, untuk tidak mendekati harta anak yatim, karena anak yatim itu sudah ditinggalkan orang tuanya kecuali dengan cara yang baik, yaitu mengembangkan harta itu dan menjaganya. Kemudian yang ketiga adalah asyuddahu, yang artinya sampai ia dewasa, maksudnya untuk menjaga harta anak yatim itu sampai ia dewasa, karena saat ia dewasa atau balik sudah diperkirakan sudah bisa mengembangkan hartanya itu. Kemudian yang ketiga adalah aufu bil ahdi, yang artinya penuhilah janji, maksudnya bagi orang yang menjaga harta anak itu agar berjanji untuk tidak seenaknya dan memanfaatkan harta anak yatim kecuali jika dikembangkan tadi. Kemudian yang kedua adalah Quran surat An-Nisa ayat 2. Yang pertama adalah mufradat adul yatama, yang artinya berikan kepada anak-anak yatim, maksudnya berikan harta anak yatim saat mereka sudah balik atau dewasa, karena pasti bisa mengatur hartanya sendiri karena mereka adalah pewaris sah harta orang tua yang sudah tiada. Kemudian yang kedua adalah la tabaddalu, yang artinya jangan kamu menukar, maksudnya jangan kamu atau pengasuh atau siapapun yang mengatur harta anak yatim itu untuk menukar harta anak yatim itu yang tidak baik atau yang buruk dan memakan harta anak yatim itu. Kemudian yang ketiga adalah huban kabiron, yang artinya adalah dosa besar, maksudnya tindakan menukar harta anak yatim itu adalah dosa besar, karena itu adalah tindakan yang tidak adil. Kemudian yang ketiga adalah pada Quran surat An-Nisa ayat 10. Yang pertama adalah yakuluna amwala, artinya memakan harta, maksudnya adalah memakan harta adalah tindakan yang salah, yang bukan haknya itu salah. Kemudian yang kedua adalah al-yatama, anak yatim, kelanjutan dari mufradat sebelumnya, yaitu yang artinya anak yatim yang sebelumnya itu memakan harta mufradatnya. Nah, yang dikaitkan dengan al-yatama ini
kelanjutan dari mufradat atasnya itu untuk tidak memakan harta anak yatim adalah tindakan dosa besar karena tidak ada hak bagi si pemegang. Kemudian yang ketiga adalah dolaman, yang artinya dolim. Memakan harta anak yatim adalah tindakan yang dolim. Kemudian yang keempat, naron, sinar atau cahaya. Maksudnya dalam surat ini untuk menunjuk panasnya api neraka bagi mereka pemakan harta anak yatim. Kemudian yang keempat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Yang pertama adalah khairun, yang artinya dengan baik. Maksudnya adalah mengurus anak yatim dengan baik dan benar, mengurus harta anak yatim dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah faihwanukum, yang artinya saudaramu. Maksudnya bergaulilah mereka, karena mereka adalah juga saudaramu. Anak yatim itu adalah saudaramu juga. Kemudian yang ketiga adalah ra'atakum, yang artinya kesulitan kepadamu. Jadi jika si pengasuh atau si pengembang dari harta anak yatim itu atau siapapun tidak menggauli mereka, tidak menganggap mereka, Allah akan memberikan kesulitan kepadanya. Kemudian yang kelima adalah surat Al-An'am ayat 152. Yang pertama adalah wa'aufu, yang artinya dan sempurnakanlah. Maksudnya sempurnakan apa yang kamu lakukan dengan benar dan maksimal sehingga ada hasil yang sempurna juga. Kemudian yang kedua adalah al-kaila wal mizana, yang artinya takaran dan timbangan. Maksudnya menghitung dalam takaran dan timbangan suatu hal tertentu. Jadi jika dikaitkan dengan mufradat yang sebelumnya itu kan dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jadi harus sempurna dalam menakar dan menimbang sesuatu. Yang ketiga adalah bil qisti, adil. Maksudnya adil dalam segala hal. Hal ini kaitannya dengan mufradat di atas, yaitu adil dalam menyempurnakan takaran dan juga timbangan harta anak yatim dalam surat ini. Jadi surat ini yang membahas anak yatim, jadi harus adil dalam dan sempurna dalam takaran timbangan untuk harta anak yatim itu. Kemudian yang keempat adalah wus'aha, yang artinya kesanggupannya. Allah tidak membebankan seseorang melainkan batas kemampuannya. Jadi dari surat Al-An'am ayat 152 ini dikaitkan sempurnakanlah timbangan dalam menakar timbangan, intinya adil dalam mengendalikan harta anak yatim itu. Kita harus adil karena itu hak mereka. Penjelasan selanjutnya yaitu tafsir dan penjelasan ayat dari surat Al-Isra ayat 34. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Maksud dari ayat tersebut yaitu janganlah kalian menggunakan harta anak yatim atau mengambil hak anak yatim kecuali dengan niat untuk melestarikannya ketika mereka sudah benar-benar mampu untuk menggunakan harta tersebut. Wa'ufu bil ahd, yakni janji yang telah kamu adakan dengan orang lain dan transaksi yang telah kalian tanda tangani bersama mereka. Innal ahda kana mas'ula, yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas hak anak yatim itu sesungguhnya akan dimintai pertanggungjawaban atas walinya. Surat yang kedua yaitu dari surat An-Nisa ayat 2. Wa atul yatama amwalahum. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kaum muslimin agar tidak mengambil harta orang lain kecuali dengan izin pemiliknya, atau boleh mengambil dengan cara-cara yang telah ditetapkan Allah di dalam kitab dan sunnah nabinya. Ayat yang kedua yaitu dari surat An-Nisa ayat 10. Innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naro fasayaslawna sa'ira. Ayat ini menjelaskan apabila Allah tidak
mengecualikan di dalamnya selain dengan kerelaan hati anak yatim itu, bahwa kerelaan hati anak yatim itu tidak membuat konsumsi harta itu menjadi halal. Surat selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 220. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, yaitu kerelaan kalian untuk mengurus harta mereka tanpa imbalan atau mencampur harta kalian dengan harta mereka untuk kepentingan nafkah, makanan, dan tempat tinggal. Itu akan lebih baik di sisi Allah dan lebih besar pahalanya. Yang kelima yaitu surat Al-An'am ayat 152, menjelaskan diharamkan bagi kalian mengusik anak yatim kecuali dengan tujuan mengurus dan mengembangkan hartanya hingga ia bisa dan benar-benar dewasa. Dari pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa ada dua perintah untuk merawat dan mengembangkan harta anak yatim yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 34 dan juga surat Al-An'am ayat 152. Dalam surat Al-An'am ayat 152 ini dijelaskan bagaimana seseorang menyikapi atau memperlakukan anak yatim dengan baik. Dan selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 2 dan 10, ayat ini melarang untuk tidak menyalahgunakan harta anak yatim, karena tugas dari merawat anak yatim yaitu memegang amanah dan serahkanlah hartanya ketika dia udah dewasa dan sudah mampu. Bukannya harta anak yatim malah dibelanjakan untuk kepentingan pribadinya. Dan adapun ancaman bagi wali yang memakan harta anak yatim secara zalim sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 10. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 220, ayat ini menjelaskan bahwa yang paling utama atau yang paling penting dalam hal ini adalah memelihara anak yatim secara baik. Jangan sampai terabaikan kehidupannya. Saya sebagai moderator dari kelompok 1, jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan kita bahas di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.